dalam pembelajaran kita hari ini. Ciri-ciri umum Plantae. Yang pertama, memiliki dinding sel dari selulosa, lalu multiseluler atau mempunyai banyak sel. Yang ketiga, eukariotik, merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel. Autotrof, dapat membuat makanan sendiri dan bereproduksi secara seksual dan aseksual. Selanjutnya, klasifikasi pada Plantae bisa kalian lihat di halaman 151. Terbagi atas dua, yaitu tumbuhan tak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tak berpembuluh yaitu Bryophyta, dan tumbuhan berpembuluh ada terbagi atas dua, yaitu Pteridophyta dan Spermatophyta. Pertama, kita akan membahas mengenai Bryophyta atau tumbuhan yang tidak berpembuluh. Biasa dikenal dengan tumbuhan lumut. Mereka tidak memiliki sistem pembuluh. Reproduksinya terbagi atas dua, yaitu gametangium dan sporangium. Klasifikasi lumut terbagi atas tiga, yaitu ada lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Yang pertama kita bahas mengenai lumut hati. Lumut hati tubuhnya masih berupa talus dan memiliki rizoid. Lumut hati sering ditemukan di tanah yang lembab seperti hutan hujan tropis. Ini adalah contoh dari lumut hati dan siklus hidup lumut hati. Klasifikasi lumut yang kedua adalah lumut daun. Ciri-cirinya yaitu bersifat tidak berkormus, hidup di tempat yang basah maupun rawa-rawa, membentuk protonema, dan ada yang berumah satu dan berumah dua. Berikut ini adalah bagian-bagian lumut daun. Klasifikasi lumut yang ketiga adalah lumut tanduk. Lumut tanduk ini memiliki ciri tumbuhannya kecil, pendek, dan tidak berbunga, termasuk tumbuhan non-vaskular yang hidup baik di daratan maupun air. Dia dapat dikatakan sebagai tanaman hias dan tubuhnya mirip lumut hati. Bedanya pada sporofit yang memanjang seperti tanduk. Dapat kalian lihat pada gambar berikut. Berikut ini adalah cara reproduksi pada tumbuhan lumut tanduk, secara seksual dan secara aseksual. Nah, setelah anak ibu sudah mempelajari mengenai materi kita hari ini, dapat kita simpulkan yang pertama, ciri-ciri umum pada Plantae terbagi atas beberapa, yaitu Plantae memiliki ciri multiseluler, artinya bersel banyak. Yang kedua, eukariotik. Yang ketiga, berklorofil sehingga dia mampu membuat makanannya sendiri atau autotrof dan lain sebagainya. Kesimpulan yang kedua yaitu klasifikasi tumbuhan yang tak berpembuluh, yaitu lumut. Lumut terbagi atas tiga divisio. Yang pertama, lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai tumbuhan yang berpembuluh dan peranan tumbuhan dalam kehidupan. Maka dari itu, ibu harapkan kepada kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa.